Bosen ke pantai cuman main air atau pasir doang? Atau bosen foto-foto di pantai tapi view-nya monoton? Nah, kalian tahu nggak? Kalau di Gunung Kidul ada pantai, tapi juga ada... Sandinya. Yap, benar banget. Ini adalah Pantai Ngobaran. In this night of starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong and gently placed in your heart. It's shown up feeling the thought. Every mountain, every sea can never stray a bird in me, no matter the state of space and time. Keep us close and keep us dear, not just today, but every year. You were made to be a focus in my mind. But if you don't want my love, Pantai ini bukan cuma tempat wisata biasa. Di balik ombak dan pasirnya, terdapat kisah tokoh Nusantara penting, yaitu Prabu Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit. Nah, situs ini jadi transisi sejarah Indonesia dari kejayaan Hindu-Buddha dan era Islam. Betul, tapi bukan dengan pertentangan loh guys. Justru bisa menunjukkan kalau kita bisa hidup berdampingan secara damai. Nah guys, di sini kita baru ada di area utamanya loh. Kira-kira ada apa aja ya? Penasaran kan? Pokoknya keren banget. Ada pura yang sampai sekarang masih aktif dipakai untuk sembahyang umat Hindu. Ada arca Ganesha dan ada relief yang menggambarkan ciri khas budaya Jawa Hindu. Nah, katanya juga ada altar umat Buddha, bahkan kejawen loh. Bener-bener mencerminkan kerukunan beragama yang diwariskan dari dulu banget. Nah, situs ini erat banget kaitannya dengan agama Hindu-Buddha dan kerajaan Majapahit karena Prabu Brawijaya kelima adalah raja Hindu terakhir sebelum Islam menyebar luas di Jawa. Tempat ini mencerminkan sinkretisme atau gabungan hasil dari spiritual Hindu, Buddha, kejawen, dan Islam yang menjadi ciri khas peradaban Nusantara. Nah, jadi jangan heran ya kalau di satu tempat bisa ada pura, altar Buddha, dan simbol kejawen yang berdampingan. Baik, selamat siang Bapak. Kami dari SMA Negeri 1 Wonosari ingin menanyakan beberapa hal terkait candi Kejawen yang ada di sini. Sebelumnya dengan Bapak siapa kami berbicara? Ya, perkenalkan nama saya Mas Bekal Surakso Kader atau Kader Ismanto. Saya salah satu juru kunci Abdi Dalam Keraton Ngayogyakarta Diningrat yang diberikan tugas untuk menjaga di kawasan Pantai Ngobaran. Baik, dengan Pak Kader ya. Baik, langsung saja Pak, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Apa yang Bapak ketahui tentang Candi Kejawen tersebut? Untuk Candi Kejawen sendiri didirikan oleh Bapak Agung Riyadi pada tahun 2004 sebagai untuk mengenang leluhur beliau yaitu Sinuhun Prabu Brawijaya kelima yang moksa di Pantai Ngobaran sendiri, di mana Bapak Agung Riyadi sendiri selaku keturunan dari Brawijaya membuat prasasti itu sebagai pengingat dan sebagai tempat beliau untuk berdoa. Baik, kita lanjut ke kedua. Menurut Bapak sendiri, apa yang menjadi daya tarik dari candi-candi tersebut? Mungkin bisa diangkat dari kisah sejarah atau dari desain candi atau filosofinya sendiri dan lainnya. Mungkin bisa dijelaskan Bapak. Yang menarik dari Candi Kejawen karena Candi Kejawen sendiri berada di tebing pinggir pantai, karena di kawasan Jogja Jateng hanya di kawasan Ngobaran saja, di mana di pinggir pantai terdapat berbagai bangunan candi, pura dan sebagainya yang menjadikan Pantai Ngobaran nggak hanya menjadi wisata pantai tapi menjadi suatu daya tarik sendiri yaitu wisata spiritual religi. Baik, lanjut untuk tujuan dari candi-candi tersebut apa ya Pak? Apakah untuk kegiatan spiritual atau ada yang lainnya?
Didirikannya berbagai candi di kawasan Ngobaran yang jelas dipergunakan untuk tempat peribadatan, kegiatan spiritual, kegiatan keagamaan, dan kegiatan adat. Hingga saat ini yang masih terus dilaksanakan oleh warga sekitar, juga para pelancong atau wisata yang menginginkan berdoa di Pantai Ngobaran. Dan untuk yang terakhir, apa makna dan filosofi terkait candi tersebut, Pak? Di dalam simbol dan gambar candi-candi tersebut. Mungkin bisa dibantu dijelaskan sedikit banyak tentang hal tersebut. Di mana di Candi Kejawen sendiri, di situ ada Garuda Wisnu Kencana yang melambangkan Siwa mengendarai Garuda, di mana itu simbol dari perdamaian. Kemudian di situ ada 8 patung melambangkan, di situ ada 8 patung tokoh pewayangan yang melambangkan sifat beliau, yang di mana di situ 8 itu dalam istilahnya hasta brata, di mana di situ filosofinya yaitu sifat seorang pemimpin harus memiliki sifat hasta brata atau menyewata yang mempunyai hasta brata, yaitu jujur, bijaksana, lila legowo, welas asih dan sebagainya, yang di situ sudah tertera di berbagai patung yang ada di Candi Kejawen. Baik, untuk yang terakhir sebagai penutup, mungkin kami dari ini ingin meminta sedikit pesan dan kesan Bapak untuk teman-teman kita yang sedang menonton video tersebut. Mungkin dari Bapak ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman kita, dipersilakan. Yang jelas sebagai generasi bangsa, setidaknya kita jangan pernah melupakan sejarah, dan sebagai generasi bangsa tetaplah toleransi keberagaman kita junjung tinggi agar terjadi perdamaian di Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak karena telah memberikan waktu kepada kami, dan kami berharap semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kelak berguna bagi kami, menambah wawasan kami, dan menjadikan pembelajaran yang penting bagi kami juga. Kalau begitu kami permisi Bapak, kami akan meneruskan lanjut ke candi untuk melakukan penelitian lebih dalam. Iya, monggo. Aku baru sadar sih, kalau ternyata sejarah itu nggak cuman bisa kita temuin di dalam buku, tapi bisa kita temuin di tempat kayak gini. Dan ternyata satu tempat bisa nyimpen banyak banget nilai. Nggak cuma tentang sejarah kerajaan, tapi juga tentang toleransi. Yap, kayak Pantai Ngobaran ini bisa jadi simbol kalau perbedaan itu seharusnya dipersatukan, bukan untuk dipisahkan. Kita, generasi muda, juga bisa loh ngejaga warisan ini, minimal dengan tahu dan nggak cuek sama yang namanya sejarah. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang rawat? Terima kasih sudah menonton. Salam Pelestari Budaya dari Kelompok 1. Dadah, kami pamit.